kita lebarannya ngikutin pemerintah atau ngikutin Muhammadiyah ya. Sebenarnya tuh kalau bahasa yang lebih lumrahnya itu bukan pemerintah versus Muhammadiyah. Kalau mau ikutan yang seperti itu ya wajib memprioritaskan pemerintah. Pengeluaran akan meningkat dan lain-lain gitu ya. Berarti itu ibadah juga ya Mas ya? Dan THR itu adalah usulan PKI. Diri itu 99% itu pasti gara-gara depresi. Depresi itu seandainya dia punya teman curhat. Kalau di Indonesia yang disalahkan itu adalah pelaku. Untuk anak-anak muda, bereproduksilah dengan bertanggung jawab. Daging Talks to Learn. Sudah bersama Guru Gembul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jarak jauh. Waduh, Guru Gembul nih biasanya paling jedar-jeder nih di sosial media ya. Dar-der-dor. Hari ini Guru Gembul ikut puasa Muhammadiyah atau pemerintah? Saya biasanya ngambil tuh 3 otoritas untuk saya ambil. Jadi kalau 3-3-nya kompak, syukur gitu ya. Oke. Tapi yang sekarang saya sepertinya ngambil yang pemerintah. Jadi saya ngambil yang pemerintah. Oh, setiap tahun beda-beda ngikutin siapanya? Setiap tahun beda-beda ngikutin siapanya. Karena ya tergantung siapa yang kuat. Kadang-kadang juga kan pemerintah yang kurang kuat gitu. Maksudnya kurang kuat tuh ketika negara-negara di seluruh dunia kebanyakan mengaku melihat hilal, tetapi hanya di Indonesia saja yang mengaku tidak ada hilal gitu. Maka kan sebenarnya ya pihak otoritas yang lebih kuatnya itu adalah yang umum gitu. Nah tapi kalau misalkan mau yang santuy-santuy ya Muhammadiyah, kan Muhammadiyah itu biasanya kan sudah bikin ramalan prediksi lah 100-200 tahun ke depan, bahkan mereka tuh sudah bikin aturan, bikin tanggalnya tentang kapan Idul Fitri tahun 2153 tuh mereka tuh udah punya gitu. Kalau mereka mau. Oke. Berarti Guru Gembul ini sebenarnya bukan ustaz ya? Bukan Ustaz, bukan syekh juga. Bukan. Habib Jenggotnya juga. kurang panjang. Kalau Habib saya kalah hidung. Jadi the real memang Guru Gembul ini adalah guru gitu ya? Iya, guru di sekolah atau guru di mana awalnya? Guru sekolah. Guru Iya, sekolah. karena saya lulusan keguruan, saya kemudian mengajar, profesi saya sebagai guru. Kemarin putus dan sekarang lagi nyari pekerjaan sebagai guru lagi. Ya. Oh, masih cari lowongan lagi? Masih pengen jadi guru di kelas. Karena kalau bisa dilihat ya di YouTube-nya Guru Gembul ini punya hampir 2 juta subscriber. Buat seorang guru ini mungkin one of the biggest ya di Indonesia ya. Kayaknya sih iya. Wow. Itu kontennya lebih isinya tentang apa? Tentang belajar agama, belajar tentang sejarah atau hukum? Saya ngajar 2 hal. Yang pertama saya ngajar etika. Yang kedua itu saya adalah ngajar proses berpikir, intelektualitas. Karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang, saya mohon maaf ya, nalar kritisnya itu bukan dikembangkan tapi justru malah ditahan. Jadi makanya banyak tema-tema yang saya angkat dianggap kontroversial, padahal itu sebenarnya bukan kontroversial, itu adalah sesuatu yang layak untuk didiskusikan. Nah seperti sekarang misalkan ya, kita memutuskan untuk kita lebarannya ngikutin pemerintah atau ngikutin Muhammadiyah ya. Sebenarnya tuh kalau bahasa yang lebih lumrahnya itu bukan pemerintah versus Muhammadiyah. Kalau mau ikutan yang seperti itu ya wajib memprioritaskan pemerintah. Tapi kan sebenarnya masalahnya di sini tuh kita ikut metode hisab atau ikut metode ru'yat atau kita gabungkan keduanya. Jadi yang digunakan oleh Muhammadiyah dan banyak sekali ormas, sebenarnya bukan hanya Muhammadiyah, itu adalah metode hisab, metode perhitungan. Perhitungan di mana sebenarnya alam semesta itu kan secara mekanis sudah bisa kita terka, secara kalkulatif bisa ada kalkulasinya, bisa dihitung. Misal 1 tahun 365 hari itu dalam hitungan Masehi itu sampai 100-200 tahun ke depan itu nggak akan berubah. Ditambah dengan kabisat misalkan potong sedikit itu tuh nggak akan berubah karena udah ada kalkulasinya. Jadi kata orang-orang yang menganut hisab, ngapain kita mengambil teropong untuk melihat sesuatu padahal kita sudah bisa memprediksi, sama seperti kita sudah bisa memprediksi 100 tahun ke depan, tahun 2210 misalkan, tanggal 12 Januari itu hari apa, itu kan sudah bisa diprediksikan kan. Nah begitupun dengan bulan Ramadan, begitupun dengan Lebaran, itu tuh sudah bisa diprediksikan menurut orang yang menggunakan hisab. Toh kalau kita berpuasa atau kita sholat gitu, kita sholat,
Orang-orang yang sholat itu gak usah berpikir, oh ini mau sholat zuhur kita harus lihat matahari, kemudian matahari ini bulan Desember. Berarti bulan Desember matahari itu ada di sebelah selatan, derajatnya sekian, berarti sholat zuhur jam sekian lebih sekian. Kan nggak gitu, nggak harus gitu. Jadi kita tuh dalam dalam bulan Ramadan kita bahkan sudah tahu nanti pas hari ke-25 imsak jam berapa, sudah ada kan? Sudah ada kan? Kadang sudah di ini. Nah, kalau sudah ada begitu artinya sudah ada hisab. Kalau kita sudah menggunakan hisab itu, ngapain kita masih lihat-lihat hilal gitu. Nah, itu argumentasi orang yang menggunakan perhitungan. Dan Muhammadiyah salah satu di antara sekian banyak ormas dan ulama yang menggunakan metode itu. Karena melihat itu kadang terbatas. Nah, sebaliknya yang NU dan kemudian digunakan oleh pemerintah, itu berpikirnya, lah, kalau bisa dilihat, ngapain ngitung? Jadi, untuk menentukan kapan bulan dimulai, itu kapan bulan barunya lahir. Kalau sekarang udah bisa diteropong dan bulannya udah kelihatan, ya udah sekarang, bahkan ketika perhitungannya salah. Nah, jadi kan kita udah punya teropong, kita sudah punya teknologi, kita sudah punya alat untuk melihat bulan, kita sudah punya instrumen untuk itu. Ya kalau sudah seperti itu, ya lihat saja, karena yang diutamakan itu adalah melihat. Nah, makanya sekarang saya tanya misalkan ke Kang Atta, Akang Atta lebih memilih untuk menghitung sesuatu, untuk mengetahui sesuatu itu ada, atau melihat sesuatu itu, baru percaya bahwa itu tuh ada? Gimana coba diulang? Coba pertanyaan saya misalkan ya gini. Gini, misalkan ya, ada sponsor yang mau masuk ke Akang ke sini nih. Iya. Si sponsor itu tuh menawarkan segini. Akang mau lihat profilnya dulu atau mau melihat perhitungannya dulu? Profil itu maksudnya profil yang memberikan brand. Profil yang memberikan brand itu gitu. Ataupun ngelihat berapa yang dia bayar gitu. Iya, bukan perhitungan. Kira-kira si brand ini masuk ke sayanya itu akan hasil berapa? Perhitungan itu. Atau Akang tuh bakal ngelihat ini tuh profil perusahaannya tuh kayak gini gitu. Mendingan Akang lihat secara subjektif melihat perusahaannya itu, atau lihat kalkulasi kira-kira ke depan kalau ini masuk ini bakal ngasih berapa ke saya keuntungannya gitu. Kalau aku profilnya dulu. Betul, profilnya dulu. Berarti ru'yatnya dulu. Tapi mau yang ini juga nggak apa-apa, bebas. Nggak apa-apa sih. Nah, jadi maksudnya ya ini sebenarnya bukan soal Muhammadiyah atau pemerintah. Ini soal sejak awal para ulama memang sudah terbelah. Ada yang lebih mengutamakan hisab, ada yang mengutamakan ru'yat. Dan masing-masing memiliki argumentasi. Nah, karena jadi kita hargai aja gitu ya pilihannya masing-masing. Pilihan boleh, dan mereka juga punya otoritas. Maksudnya kalau kita ngikutin mereka, kemudian mereka salah gitu, ya kita juga nggak dosa, karena kita ngelihat otoritas. Tapi di zaman dulu, mungkin di zaman Nabi atau setelah zaman Nabi itu ada perbedaan gini juga kan berarti? Di zaman Nabi tuh sempat ada perbedaan yang hal-hal yang semacam ini gitu. Jadi makanya Nabi coba kamu cek lihat beneran nggak ada bulan gitu. Itu tuh ada yang di zaman dulu bahkan lebih rumit lagi sebenarnya kan. Cuman pada waktu itu birokrasinya jauh lebih mudah juga. Jadi kalau kamu lihat bulan, oke, mulai aja sekarang gitu. Sesederhana itu. Oke. Gitu. Nah, makanya saran saya sih, bukan ngeremehin pihak yang lain. Saran saya buat masyarakat ya, kalau mau cari aman ya ngikut pemerintah. Ya, karena pemerintah yang punya otoritas kan. Tetapi kalau saya secara pribadi, saya menggunakan 3 pihak. Orang-orang yang ngambil hilal, orang-orang yang ngambil ru'yat hilal, orang yang ngambil hisab, dan pihak yang ru'yat tapi seluruh dunia, ru'yat global. Jadi seluruh dunia nih, orang Malaysia, orang Amerika Serikat, orang maunya hari apa, compare dengan yang pemerintah, compare dengan yang ini. Biasanya saya ngambil kalau dari 3 itu bersamaan syukur, kalau enggak saya pilih yang 2 gitu. Jadi itu bisa beda-beda tahunnya saya ngikutinnya. Nah, Guru Gembul ini kan bisa dibilang banyak mempelajari pemahaman soal agama, bahkan bukan hanya agama Islam kan, agama-agama lain juga, dan pemahaman soal politik dan lain-lain. Kapan pertama kali mulai mempertanyakan hal-hal besar dalam hidup gitu? Pertanyaan itu salah, Kang. Oh, salah? Salah.
Oke. Karena pada dasarnya setiap orang hampir tanpa kecuali yang memiliki kapasitas otak yang sama dan normal, sejak umur 2 tahun dia mulai bertanya tentang semua hal. Oke. Masalahnya adalah apakah dia disumbat atau tidak, dan masalah berikutnya adalah apakah dia berani menyampaikan atau tidak. Jadi sebenarnya nalar kritis itu, saya mohon maaf, apakah Akang punya anak kan? Punya Punya. anak. Nah, anak Akang itu sejak umur 2,5 tahun sampai 5 tahun itu bertanya 300 pertanyaan per hari. Ini apa, itu apa, kenapa ini begitu, kenapa itu begitu. Nalar kritis kita tuh berkembang. Nah, tapi tentang siapa nanti yang, jangan nanya itu, atau tidak ditanyakan dan sebagainya, itulah yang akhirnya membunuh nalar kritis kita. Saya alhamdulillah sejak kecil tidak dibunuh nalar kritisnya. Jadi berani bertanya. Jadi saya mengajukan pertanyaan aja, tidak ada yang salah dan tidak ada yang dosa dengan Berat- mengajukan pertanyaan. Berarti pertanyaannya harusnya Pertanyaannya sejak kapan Akang dibungkam sampai tidak kritis. Kalau saya kan emang saya menyampaikan pertanyaan itu ya wajar saja, dan saya berpendapat setiap orang bahkan sejak bayi dia itu keutamaan kita, nalar kita, akal kita, dan akal itu dimulai dari berpikir itu dimulai dari bertanya. Oke. Coba saya nanya sama Akang, bisa nggak Akang mikir tapi nggak nanya? Mikir tapi nggak nanya. Iya. Ataupun nanya tapi nggak mikir gitu. Bukan, jadi mikir itu proses tanya jawab dalam otak. Oke, jadi aku Misal- mikir mis- tapi nggak nanya. Misalkan gini, mikir, aduh kenapa ya gaji saya turun? Kan itu mikir kan? Mikir. Nah, mikir itu dimulai dari pertanyaan. Oke, kita mikir. Entar saya mau olahraga apa enggak ya? Nah, itu kan mikir kan? Mikir. Nah, jadi kalimat berpikir itu biasanya dimulai dari pertanyaan. Makanya anak-anak di Indonesia masalah utamanya adalah ketika dia bertanya kepada orang tuanya, "Mama ini apa? Kenapa ini begitu?" dan sebagainya. Dari 300 pertanyaan per hari itu kebanyakan dibungkam, dan akhirnya ketika masuk sekolah, guru-guru bertanya, "Ada yang mau ditanyakan?" Semua anak diam. Bahkan ketika mereka ingin bertanya, mereka takut bertanya. Nah, Benar juga sih, kadang-kadang kita sebagai orang tua banyak tidak menjawab jawaban anak ataupun Iya. nganggap oh ini anak belum ngerti. bahkan ada yang diruqyah karena Di terlalu ruqyah banyak karena tanya. terlalu Iya. banyak nanya. Iya. Kalau saya sih seneng ya, anak saya selalu banyak nanya sama saya, itu saya seneng. Itu Saya tipikal bapak yang kalau makin nanya makin seneng saya jawabnya. orang tua unggul itu, Kang. Bahkan kalau bisa kalau dia nggak nanya sama saya tanya terus. Sekolah ngapain aja, berangkatnya gimana, tadi temennya ngomong apa, gurunya ngajarin apa, Nah, gitu. Mungkin menurut saya sih bersyukur kalau anak suka nanya. iya. Saya bingung kalau ada orang tua yang kayak ditanyain, wah jangan nanya-nanya deh. Ya mungkin itu alasan Akang tumbuh kembang sebagai seorang wirausaha yang Oke. dengan atau tanpa sekolah Akang bisa mandiri, bisa mendapatkan kemandirian finansial dan sebagainya. Ya karena memang Akang itu terbiasa untuk mempertahankan nalar kritis itu. Jadi dengan atau tanpa otoritas lembaga pendidikan tertentu Akang bisa misalkan maju. Itu adalah sebuah berkah. Akang harus berterima kasih lebih banyak kepada orang tua karena dengan cara berpikir yang seperti ini ternyata memang mungkin karena sejak kecil nalar kritis itu tidak ditahan. Banyak orang yang, jangan banyak itu, oh kamu keterlaluan nanya-nanya yang seperti itu dan sebagainya. Terlalu banyak orang yang seperti itu. Akhirnya apa? Mereka tidak jadi apa-apa selain dari orang yang ketergantungan pada pihak lain. Berarti untuk seorang guru gembul ketika punya anak, bagaimana cara mendidik anak menurut Mas Gembul ini? Kan sebagai guru juga di sekolah dan lain-lain gitu. Ya biarkan mereka berkembang sesuai dengan fitrahnya. Setiap orang punya bakat masing-masing, potensi masing-masing, dan itu secara biologis, itu secara genealogis. Jadi orang sudah, misalkan ya, ada orang yang cara berpikirnya begini, cara berpikirnya begitu, dia lebih suka pada keheningan, dia lebih suka bergaul dan sebagainya. Hal pertama yang harus kita pikirkan untuk mendidik anak itu atau mendidik siapapun itu adalah orang itu tuh latar belakangnya seperti apa, kondisi fisik, kondisi berpikirnya seperti apa, kita menyesuaikan diri dengan itu. Jadi bukan kita yang menjejalkan gagasan dan pemikiran kita, tapi kita berikan kesempatan dia untuk berkembang. Kita jadi fasilitator untuk membuat dirinya berkembang. Jadi guru yang tidak baik adalah guru yang mengajukan anak-anak 100 ditambah 100 itu 200 ya. Nah, itu guru yang kurang baik dan kurang mengajak orang untuk berkembang. Terus yang baik gimana? 100 tambah 100? Yang baik itu adalah, coba hitung 100 tambah 100 berapa?
75 Bu, 75. Oke, ayo kita cari hitungannya kayak gimana. Oh, oke. Jadi ajak dia itu untuk berpikir. Berpikir. Oke. Walaupun jawabannya benar 200. Iya. Cuman jangan kita yang ngasih tahu 200 ya gitu Iya, ya. jawaban yang benar itu tidak bikin pinter. Oke. Kalau- Jawaban yang benar itu tidak bikin pinter. Iya. Oh, oh, that's interesting. Coba, saya nggak tahu ini ada hubungannya atau tidak, tapi saya mohon maaf ya. Tapi sejak bimbel-bimbel di Indonesia menawarkan jalan cepat menyelesaikan masalah, Mm-mm. dosen-dosen di universitas negeri mengeluh, kenapa kualitas dari mahasiswa saya turun ya? Gitu. Jadi ada kausalitasnya. Saya tidak mengklaim gitu. Cuman maksudnya nalar itu berkembang ketika kita terus berjalan, bukan ketika kita didoktrin, diberi hafalan, diberi pengetahuan, diberi nilai-nilai tertentu, enggak seperti itu. Tetapi kita berkembang, otak pemikirannya itu adalah ketika kita diajak mempertanyakan kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Kamu harus menemukan jalan hidup kamu sendiri. Kamu tuh harus tahu jalan hidup kamu sendiri gitu. Karena setiap orang tuh gak semua orang cocok jadi PNS. Gak semua orang cocok jadi YouTuber, gak semua orang bahkan cocok jadi presiden. Iya. Ya kan, banyak. Coba kalau misalkan Akang sejak kecil disuruh jadi PNS, menderita Kang. Iya. Jadi PNS ya. Misal. Tapi kan Tapi banyak kalau yang PNS-nya tentara menarik juga sih ya, jadi tentara gitu kan. Melindungi merah putih di garis-garis. Seneng juga dulu. dulu. Sekarang susah Kang, karena Sekarang bayarnya susah. 300 juta Kang minimal. Mahal ya. Menurut sebagian pengakuan gitu sih. Iya. Nah, kalau kita lihat pendidikan anak di bulan puasa nih, menurut guru gembul gitu kan sering ngajar anak-anak gitu ya di sekolah ataupun di YouTube apa di mana. Boleh nggak sih anak itu puasa tapi kita kasih reward gitu? Untuk anak yang masih terlalu bocil dan lihat psikologi anaknya, ya bisa aja. Oke. Jadi gini, puasa itu sebenarnya sederhananya adalah gini. Ini salah satu pesan dalam berpuasa itu. Kalau kamu puasa, kamu tuh harus hidup menderita. Jadi fisik kamu tuh harus dibuat menderita. Untuk apa? Untuk kamu tuh memahami bahwa orang-orang tuh lebih banyak yang hidupnya menderita. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpuasa, kemudian dia nuntut pada perusahaan, minta jam kerjanya dikurangin, agar kita bisa lebih rebahan lebih lama, agar jam nonton TikTok dan YouTube kita menjadi lebih lama, itu tuh salah. Jadi puasa itu adalah kita mengurangi energi di dalam tubuh kita, tetapi kita kerja seperti biasa. Dan kemudian pahami dan rasakan sendiri bagaimana penderitaan-penderitaan orang yang punya penghasilan 30.000 sehari dengan kerja keras sekuat itu. Kerja keras habis-habisan, misalkan saya mohon maaf ya, ada yang pemulung, ada yang dagang servis payung, ada yang jualan apa yang segala rupanya kayak gitu, itu penghasilannya 30.000, 40.000 sehari. Dari situ itu dipotong sana sini, dia melakukan perjalanan berkilo-kilometer jalan kaki tanpa makan. Nah, kamu yang sudah berkecukupan, rasakan penderitaan itu. Jadi salah satu nilai yang diajarkan dalam bulan puasa itu berempatilah terhadap orang-orang. Makanya endingnya kamu tuh harus ngasih sodakoh dan berzakat. Endingnya itu kan dari puasa itu. Agar kenapa saya harus bersodakoh? Lah kamu udah ngerasain sendiri gimana perihnya perut. Lagi capek-capeknya kerja, minta makan gak dikasih. Rasain Bersyukur itu. gitu ya, bersyukur Iya, kamu tuh punya harus makanan di bersyukur. rumah. Betul. Kamu ngerasain laparnya, kamu ngerasain gimana tersiksanya perut kosong. Iya. Nah ini Iya, sekarang bulan puasa di Indonesia itu banyak praktek yang kebalik. Prakteknya Oke. itu adalah ketika kita berpuasa, kita minta produktivitas kita diturunkan, minta istirahat kita itu ditambah, gara-gara alasannya adalah ibadah untuk berpuasa, untuk puasa Ramadan. Setelah itu apa? Jam 3, jam 4 kita mulai keluyuran cari makanan, cari minuman. Jadi kerjanya sedikit ya. Iya, kerjanya dikit. Jadi Masuk jam 12, iya. kerja sampai jam 3. Jam 3 udah makan, udah siap-siap tajil. Iya. Buka puasa. Nah, iya betul. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak sekali bos-bos perusahaan besar di Indonesia, misalkan dari luar, kalau bulan puasa tuh malah sedih. Karena di Indonesia
karyawan-karyawan minta kerja cuma 11 bulan, tapi minta dibayar 13 bulan. Jadi jam kerjanya minta diturunin pas bulan puasa, tapi minta THR, gaji minta 2 kali lipat untuk THR itu. Nah, sekali lagi bukan berarti kita menjudge siapapun, cuman maksudnya seharusnya bulan puasa tuh produktivitas kita tuh tidak turun. Kalau misalkan tubuh kita merana, tubuh kita menderita, ya memang tujuannya adalah untuk itu. Tujuannya adalah agar jiwa kita terasah ketika tubuh kita itu tersiksa. Banyak orang-orang yang bisa belajar dengan keperihan hidup. Banyak orang-orang yang bisa menjadi lebih bijaksana karena dia memaknai penderitaan. Nah, selama ini kita memanjakan diri kita. Nah, ini pas bulan puasa, ayo kita hajar tuh fisik kita. Apakah jiwa kita tuh berontak atau enggak? Rasakan penderitaan orang-orang fakir miskin. Berani enggak kita sesudah itu korupsi? Orang-orang yang koruptor itu kan dia udah kaya, terus ngambil jatah fakir miskin. Nah, coba sekarang rasakan penderitaan gimana laparnya orang. Gimana susahnya, gimana stresnya dia. Kalau misalkan orang yang berpuasa masih bisa berpikir bahwa nanti dia akan berbuka, pikirkan orang-orang yang miskin banget. Dia nggak akan kepikiran nanti saya buka takjilnya adalah es kelapa muda, es campur, gorengan. Nggak kepikiran itu. Mereka bahkan nggak tahu apakah ini bisa cukup untuk makan diri dan keluarganya atau tidak. Nah, itu yang harus dipikirkan dalam bulan puasa tuh itu, Kang. Jadi bukannya kita kemudian Mikirin THR-nya doang ya. mikirin THR-nya, Mikirin kemudian bukbernya doang. Jadi ibadahnya jadi kurang ya. jadi kerja tuh ibadah. Kerja itu ibadah, betul. Akang kerja jadi YouTuber, kemudian menghidupi keluarga dan sebagainya. Dulu banget banyak yang ngomong kepada Akang misalkan, ini Atta Halilintar kontennya tidak mendidik dan sebagainya. Saya bilang, bekerja dengan jadi YouTuber untuk mencari nafkah demi keluarganya itu lebih mulia daripada berjihad fisabilillah. Karena apa? Ya karena untuk keluarga itu kewajiban. Kerja itu kewajiban. Makanya ketika ada orang yang membenturkan antara kerja dengan ibadah, ngapain kamu teh kerja aja nggak ibadah? Kerja tuh ibadah. Gimana ceritanya dibenturkan? Iya. Jadi kalau orang misalnya ke Ramadan nih banyak orang jadi lebih rajin kerja kan. Heeh. Karena memang karena bos-bos ini kan harus bayar THR. Heeh. Karena harus bayar THR, dia kerjanya jadi menambahkan. Misalnya kerjanya biasanya 8 jam, sekarang ada yang 12 jam, ada yang 14 jam. Apalagi kalau yang live shopping sampai 18 jam. Iya. Karena dia harus bayar THR, pengeluaran akan meningkat dan lain-lain gitu ya. Berarti itu ibadah juga ya Mas ya? Dan THR itu adalah usulan PKI. Iya, jadi Ini konkret nih, Konkret. THR usulan PK. Jadi sebenarnya yang mengajukan itu ke pemerintah, ya memang ada kolaborasi dengan Mas Yumi gitu. Tetapi memang karena dulunya PKI itu berpikirnya sederhana, mereka itu kan fokus pada kesejahteraan pekerja dan petani. Makanya Palu Arit itu kan pekerja dan petani. Nah, karena itu mereka tuh mengusulkan ini masyarakat Indonesia ketika hari Lebaran, mereka tuh kumpul bersama keluarga, mereka pengen menunjukkan kesuksesan, mereka pengen menunjukkan bahwa tempat kerja mereka itu manusiawi. Gitu kan? Nah, coba kasih sebuah momen di mana mereka tuh dikasih tunjangan. Nah, tunjangan itulah yang akhirnya namanya menjadi THR. Jadi itu tradisi dari zaman Orde Lama. Iya. Oke. Makanya kalau kita ke luar negeri itu THR nggak ada. Nggak ada ya, cuma di Indonesia ya. Cuma ada di Bersyukur ya di Indonesia ya. Karena entah ke luar negeri itu kayaknya nggak ada THR gitu ya. Enggak, tapi kadang-kadang juga ada perusahaan yang bikin akal-akalan gitu. Jadi sebenarnya gajinya tuh dikurangin sejak awal gitu. Ada untuk bisa menggaji gaji ke-13 gitu. Atau bahkan ada PNS yang gaji ke-14 gitu. Ya apapun itu, tapi ya sebenarnya ini akal-akalan ekonomi aja. Tapi pada prinsipnya dalam Islam sebenarnya kita tidak mengenal THR. Dalam Islam kita tidak mengurangi aktivitas bekerja, normal-normal aja. Yang paling penting adalah bahwa kita tuh harus memaknai bulan puasa itu sebagai cara sarana agar kita bisa melatih diri menjadi lebih bijak, menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat, menjadi lebih soleh. Oke. Gitu. Nah, kalau begini gimana, Mas Gembul? Kan kadang-kadang ada karyawan nih, Ramadan nih saya mau banyak hafalan atau apa, tapi gara-gara itu dia pekerjaannya terbengkalai.
Jadi mestinya dia jaga toko atau apa, jadi toko jadi banyak tutupnya, ini jadi segala macam. Atau kan mestinya online, jadinya nggak dibaca tuh Hmm, adminnya segala macam. Kalau menurut Mas Gembul gimana itu? kerja itu wajib karena sudah ada amanah di situ. Oke. Amanah sama orang lain kan. Pahalanya bisa sama nggak ya? Sama orang yang ngafalin Quran gitu? Ngafalin Quran itu sunnah, Oke, bekerja sedangkan itu wajib. bekerja itu wajib. Nah, yang paling penting gini, sekali lagi jangan benturkan antara ibadah dengan ibadah. Abu Hanifah itu salah satu pemilik imam mazhab yang paling kaya. Nah, harta kekayaannya tuh kalau di sekarang itu sekitar 15 triliun rupiah. Kalau sekarang gitu ya dari harta itu dia dari mana dapat duitnya? Di antaranya adalah dari jualan kain, jualan sutra, jualan macam-macam kayak gitu. Nah, dia tuh buka toko, dia sendiri, dia cabangnya banyak tapi dia sendiri tuh ngaladangannya apa sih? Melayani ini, tapi dia tuh setiap hari hatam Quran 2 kali. Oke. Nah, jadi pas dia ini ngomong, terus udah itu gini lagi. Dibacain kayak gitu terus-terusan. Nah, jadi maksudnya bisa kok. Jadi nggak usah dibenturin gitu. Maksud saya tuh nggak usah. Cuman kalau misalkan mau dibenturin, prioritaskan yang wajib. Kayak misalkan ada kemarin kejadian poligami. Kenapa poligami? Karena sunnah. Kewajiban suami itu membahagiakan istri. Poligami itu paling banter tuh sunnah. Prioritaskan dulu yang wajib. Jadi kalau nggak membahagiakan istri jangan gitu. Ya, gitu. Kurang lebihnya gitulah. Iya. Kurang Oh, lebihnya. Jadi kurang lebihnya maksud Mas Gembul kayak gitu. iya, jadi maksudnya ya jangan Benar. gunakan dalil-dalil untuk menjustifikasi perilaku kita gitu. Kalau misalkan itu ya kayak gitu, termasuk juga di bulan puasa, jangan hanya gara-gara saya kan harus ibadah jadi kinerjanya berkurang, saya kan ibadah jadi tidurnya lebih banyak, saya kan harus ibadah, ya enggak. Kita jalani seperti sedia kala. Kenapa di era sekarang anak-anak muda ini lebih seneng ngelihat kliperan dakwah Heeh. daripada dengerin dakwah yang panjang. Tapi kliperan dakwah ini kan lebih masuk gitu. Iya. Menurut Guru Gembul gimana melihat fenomena Ini sekarang? sebenarnya bukan hanya dakwah, Kang. Ini sebenarnya menyangkut semua hal. Bener. Maksudnya karena ini Ramadan aku tanyanya Oke. dakwah. Tapi kalau di hari-hari biasa orang pun lebih suka keliperan nih sekarang, podcast ataupun daging talk ataupun yang lain-lain sama gitu. Kita tuh inflasi informasi, Kang. Inflasi informasi. Jadi maksudnya gini, dulu orang-orang yang hidup 1-2 generasi sebelum kita, untuk mendapatkan pengetahuan, mereka tuh harus cari buku antar pulau. Mereka harus datang ke universitas di Belanda. Mereka harus cari prasasti. Mereka harus baca dokumen yang tebalnya ribuan halaman. Mereka mencoba untuk mengkalkulasikan dengan rumus-rumus yang ngejelimet gitu. Untuk dapat satu informasi sulitnya luar biasa. Sekarang kita gak butuh informasi. Informasi itu masuk ke otak kita. Kita buka HP, ada informasi yang gak kita butuhkan, tapi tiba-tiba keluar. Anak di Demak mati bunuh diri. Informasi itu nggak kita butuhkan kan, tapi itu masuk. Kemudian pas scroll, banyak lagi informasi, apalagi di TikTok, short YouTube dan sebagainya. Nah, otak kita berevolusi tidak untuk mengantisipasi ini. Otak kita berevolusi untuk mencari dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena kita sekarang banjir, akhirnya dopamin kita tuh keluar terus-terusan. Nah, zaman sekarang manusia itu adiksi terhadap dopaminnya sendiri. Jadi sudah ketergantungan pada narkoba, tapi narkobanya sebenarnya adalah hormon dirinya sendiri gitu. Makanya kita standar informasi itu harus cepat, harus lugas, hooknya di awal. Nah, ini ilmu konten nih kalau itu. Iya, harus yang seperti itu. Sedangkan yang panjang-panjang itu relatif kita abaikan. Nah, ini sebenarnya bahaya dan para ilmuwan di seluruh dunia sampai sekarang belum tahu gimana cara mengakalinya. Belum tahu. Nah, terkait dengan dakwah juga sama seperti itu. Jadi dakwah yang isinya panjang-panjang itu biasanya tidak dipakai. Tidak karena kebanyakan juga pengennya yang pendek-pendek, yang to the point gitu. Nah, cuman sekarang kalau misalkan saya diminta untuk ngasih saran kepada juru dakwah,
bagaimana cara ngakalin ini? Tolong berdakwahlah sesuai dengan zamannya, sesuaikan relevansinya. Jangan sekarang anak-anak di Indonesia sekarang anak-anak di Indonesia berkebutuhan karena mental mereka terguncang. Banyak yang Indonesia itu negara dengan anak-anak bundir paling banyak di seluruh dunia. Indonesia Indonesia. Maaf, bukan di seluruh dunia, di Asia Tenggara. di Asia Di Tenggara. Asia Tenggara. Tapi itu tuh plus dengan yang tidak dilaporkan. Karena sebagian besar angka bunuh diri itu tidak dilaporkan. Oke. Disebutnya kecelakaan atau apa. Kita tuh banyak yang ngakunya seperti itu. Nah, ada survei yang menyebutkan bahwa angka bunuh diri itu 10 kali lipat dari yang dilaporkan. Jadi kita tuh memang udah yang paling tinggi, apalagi kalau semuanya dilaporkan bahkan jauh lebih tinggi lagi. Jadi Indonesia ini tertinggi nih di Asia Tenggara. Oke. Anak. Kalau misalkan secara berarti di bawah umur. Iya. Kalau keseluruhan kita tuh setara dengan Korea Selatan. Wow. Tapi Karena populasi kita juga banyak kan. bukan dalam persentase. Dalam persentase. Iya. Tapi kita tuh gak diumumkan. I see. Itu masalahnya. Karena mungkin bisa dibilang, oh malu nih kalau anakku atau apa. Iya, betul. Karena gini, kalau di negara-negara yang sudah mapan, ada orang yang itu orang-orang di sekitarnya yang disalahkan. Bundir, mungkin kita ngomong bundir ya biar nggak kena ini sama YouTube. Oh iya, bundir. Jadi kalau ada orang yang bundir di negara-negara yang sudah mapan, yang disalahkan itu adalah masyarakat sekitarnya. Karena bundir itu 99% itu pasti gara-gara depresi. Depresi itu seandainya dia punya teman curhat, dia Teman bisa diselamatkan. cerita gitu Teman ya. cerita. Nah, jadi kalau di Indonesia yang disalahkan itu adalah pelakunya. Bukan gara-gara soal depresinya, bukan soal keputusasaan. Dan karena yang disalahkan adalah orangnya, maka itu dianggap aib. Sehingga kalau ada yang bundir, biasanya dilaporkannya sebagai meninggal gara-gara kecelakaan, meninggal gara-gara ya hal-hal yang semacam itu. Berarti kalau ada orang bundir, mestinya orang-orang di sekitarnya itu yang wajib banget diperiksa ya. Bukan diperiksa secara legal hukum gitu ya, Iya. cuman maksudnya lu kemana aja, lu kan temennya. Kayak kemarin tuh yang viral di mana ya, yang dia anaknya memang dia nyanyi di depan kamera atau apa, terus Iya, teman-temannya dihujat. bully dia, hujat dia, akhirnya loncat kan dari Iya. universitasnya. Jadi, Terus yang lain baru minta maaf ya, habis itu kan tapi nanti terjadi lagi di universitas berikutnya di karena sekarang sekolah. bullying itu jadi industri, Kang. Iya. Bullying tuh ada untungnya, gede untungnya tuh. Lebih gede daripada kita. Apalagi yang clipper hoax ya kan. Iya. Sekarang banyak loh. Video panjangnya apa, dipotong sedikit, pasang narasi. Iya, Narasinya, apalagi kalau narasinya sedikit negatif. dinegatifin jadi Dinegatifin, video potong. dan itu Terus viral akunnya dijual. Iya. Saya pernah tuh waktu itu laporin ke polisi, ternyata emang dia niatnya cuma pengen viral doang akunnya. Oh, yang dulu itu ya, Kang, yang matanya agak, saya mohon maaf ya. Yang gitu bukan? Yo ada Yang dia beberapa pakai kali wig lah, gitu? ada beberapa kali lah. Heeh. Pokoknya emang pas ditemu, oh ya udah pengen viral aja gitu. Jadi dia memang itu di era dulu, di era sekarang nih clipper lebih bahaya. Toto datang, Mas Atta cepet sembuh ya, kemarin katanya sakit parah kan, cancer apa. Buset. Iya. Ada lagi berita nikah siri katanya, clipper nikah siri sama artis ini. Iya. Bla 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 bla, artis aja bingung, ini bingung, itu bingung. Bini saya bingung, mertua bingung, semua bingung. Kadang-kadang wah, bahaya juga nih clipper gini. Betul itu. Bisa industri. hoax lagi, maksudnya tiba-tiba pernah nge-posting ini, caption ini. Wah, gila juga sih. Bahkan pakai AI, Kang. Pakai AI, bener itu lebih parah lagi. Mukanya jadi sama tuh. Iya, muka, suara bisa disamain semuanya. Tapi ya balik lagi, ya ini momen berpuasa ya, momen Ramadan. Bisa nggak sih kita tuh agak kesulitan, yaitu hal-hal yang realistis. Itu hal-hal yang sekarang sedang kita hadapi. Nah, tapi ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz itu banyak yang nggak berhubungan dengan ini. Oke. Berhubungannya itu dengan hal-hal yang sejak 500 tahun yang lalu tuh dibahas gitu. Maksudnya pengen ceramah yang lebih in touch ke generasi TikTok sekarang gitu Iya, ya. maksudnya, Dari TikTok, generasi short form yang cepat gitu ya.
Ya, Mungkin Habib Ja'far kan berhasil dari itu berhasil, kan. berhasil. Jadi Kenapa nggak mestinya yang lain juga? nggak usah dihujat gitu ya kalau ada Nggak ustadz-ustadz usah. yang sosmed gitu ya. Ya nggak usah. Makanya aku itu sampai bikin namanya gudang klip. Jadi aku tuh Oh, sampai ngebayar clipper tapi positif clip only. wih, Karena aku tuh terlalu banyaknya orang ngeklip hal negatif bisa viral, harus dilawan banyak positif klip. betul. Wah, mantap Kang. Iya, jadi aku ngebayar orang yang bikin positif klip. Jadi misalnya nih dari Daging Talk ini nih lagi ngobrol sama Mas Gembul. Dari Mas Gembul ini ada poin-poin positifnya dan mereka akan klip nih. Ketika viewersnya misalnya aku tuh minimal 500.000, itu udah dapat duit. Minimal 500.000 view di TikTok, di IG kan gampang tuh. Kadang-kadang ada yang kemarin ngeklip sampai 12 juta penontonnya. Wih. 3 juta, 5 juta, total kadang-kadang ratusan juta. Dari 5 video, ada yang dapat 2,5 juta, ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat. Jadi dari mereka ngeklip, karena ngeklip ini ternyata udah jadi hobi, Mas. Oh iya. Jadi kalau kita nggak kasih wadahnya buat positif klip, mereka akan bikin juga Oh negatif iya. klip. Bener. Jadi harus ada wadah positifnya. Oke, negatif mungkin kamu bisa dapat engagement, tapi ini kalau positif bisa dapat duit loh. Tapi ini perjuangan Akang tuh bakal berat, Kang. Berat. Iya, karena sejak tahun 2010 tuh ada sebuah istilah yang diperkenalkan oleh seorang ilmuwan di Texas. Oke. Namanya adalah outrage industrial complex. I see. Jadi istilah itu tuh merujuk pada di masa depan, kata dia. Orang-orang tuh akan berlomba untuk menceritakan, menarasikan kabar-kabar negatif yang dihajarkan di semua media dan dia dapat duit gede dari situ. Jadi misalkan gini, kalau Pak Prabowo Subianto lagi punya kebijakan bagus, kemudian kita beritakan, nggak viral, Kang. Tapi bagian dia keceletot ngomong salah, itu bisa viral. Nah, itu tuh umum. Karena apa? Karena algoritma di media sosial itu menyesuaikan dengan kadar semangat manusia untuk mempertahankan dirinya. Naluri mempertahankan diri. Jadi naluri mempertahankan diri itu menyebabkan manusia lebih mudah seneng pada hal-hal yang negatif daripada positif. Bener lagi. Kalau ini kenapa Mas Gembul bisa ngomong gitu ya? Karena beliau ini bukan ustadz. Yang pertama. Yang kedua, beliau ini adalah konten kreator. Iya. Jadi ini masuk akal. Karena aku juga pernah coba, Mas. Misalnya kita bikin suatu prestasi. Oke, memang kadang-kadang viral bagus gitu di mana-mana rame. Tapi kalau kita bikin satu hal yang salah ataupun yang dipelintir itu jauh lebih viral. Iya. Iya, Jadi betul. misalnya ini viralnya, contoh misalnya 100 nilainya. Ini langsung 600, Mas. Iya. Jadi negativity ini memang luar biasa. Jadi makanya kalau kata orang, mau 100 kebaikan kamu bikin, tapi ada satu yang buruk kamu bikin, itu akan lebih viral dari Iya. 100 yang tadi. Itu normal sih. Apalagi di dunia sosmed. Iya. Nah, makanya Oh, makanya konten-konten Mas Gembul tuh agak kontroversi ya. enggak, saya bilang enggak kontroversial. Saya bilang karena orang belum terbiasa untuk kritis. Ketika saya misalkan di salah satu video saya mengajukan sebuah pertanyaan. Gimana ya perasaan jadi Tuhan? Apakah dia bosan? Itu kan sebenarnya adalah pertanyaan dari bocil, kita tuh udah kepikiran itu. Oke, jawabannya gimana kalau tiba-tiba anak kecil nanya kayak gitu? Oke, sebentar. Soal jawaban itu urusan nanti. Oke. Cuman orang-orang yang tidak terbiasa, jadi sejak kecil dia punya pikiran yang sama, tapi dihantam sama pihak lain untuk jangan mengajukan pertanyaan itu, maka dia simpan dalam hati. Nah, kalau saya terbiasa untuk kritis sejak awal, sama seperti orang lain, tapi saya membudalkan itu, mengeluarkan itu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, kalau saya ditanya seperti itu, ya saya jawab, saya tidak tahu, saya bukan Tuhan. Cuman kenapa muncul pertanyaan itu, ya kita berusaha membandingkan kualitas kita sebagai manusia dengan kualitas sebagai Tuhan. Saya berpikir, kalau saya punya kekuatan yang tidak ada tandingannya, saya bisa mengendalikan ruang dan waktu, saya dari awal sampai akhir tidak pernah libur, saya selalu ada gitu, tidak pernah. Wah, saya pasti bosan. Saya akan menjadi seperti Squidward yang terkunci di ruang dimensi yang kosong itu, sendirian. Mungkin seperti itu. Nah, tapi kan saya bukan Tuhan, jadi saya juga nggak tahu itu. Gitu. Nah, cuman maksud saya adalah ketika Akang tadi nanya, mengajukan pertanyaan yang kontroversial, itu bukan kontroversial. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan sejak kita bocil. Kita tuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi orang akan menduga itu kontroversial karena orang biasa menutup
pertanyaan-pertanyaan itu dengan doktrin dan pamali. Jangan nanya kayak gitu. Nanti kamu gini gitu. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan saya akan tanyakan itu sampai habis. Dari situlah saya percaya diri dengan keimanan saya. Iya. Berarti memang anak-anak harus kritis, tapi kita juga sebagai orang tua harus terus belajar biar bisa ngasih jawaban yang pasti. Oh iya. Karena kalau aku ditanya anakku gitu, kamu pernah lihat? Pasti dia ngelihatnya kan superhero. Iya. Superhero aja kan capek gitu kan. Tapi kan aku kalau aku bakal ditanya, aku lihat muka anakku dulu. Aku bilang, yang ciptain kamu siapa? Tuhan. Ciptain mata kamu Tuhan. Ciptain telinga kamu Tuhan. Ciptain gunung alam semesta Tuhan. Kalau hari ini Tuhan itu bisa capek, terus tiba-tiba Tuhan tidur, kamu diapa-apain orang. Iya. Kamu siap nggak? Nggak siap juga kan. Makanya aku selalu bilang, ya kalau nanti aku ditanyain Tuhan bagaimana, itu jawabannya aku harus hati-hati, tapi aku akan jawab, Mas. Nah, Kang, Kalau Tuhan itu maha kuasa, tidak akan pernah letih, maha pencipta, tidak akan pernah ada celahnya. nggak pernah ada capeknya. Karena ada kok film orang yang nggak bisa capek, masa Tuhan aja bisa capek. Ada loh film. Iya. Maksudnya Nggak bisa ada capek, film nggak orang yang tidur, nggak bisa nggak capek, apa. nggak tidur, nggak ini. Ada film yang punya superhero-nya begini-begini. Iya, Masa ada. Tuhan aja nggak bisa. Nah, tapi Kang, terkait dengan pertanyaan itu tuh, ada fun fact-nya loh. Dalam Islam, anak-anak tuh nggak wajib belajar. Yang wajib belajar tuh orang tuanya. Jadi kalau misalkan, Setuju. jadi dalam Islam itu sebelum balik anak tuh nggak punya taklif, nggak punya bebanan. Aku setuju, maksudnya orang tua harus lebih banyak belajar dari anak ya. Tapi Iya. kalau anak nggak harus belajar, aku masih berpikir. Bukan anak nggak harus belajar. Dalam Islam nggak berkewajiban. Jadi kewajiban, tuntutan itu tuh hanya dibebankan kepada orang yang sudah balik, yang sudah dewasa. Nah, makanya yang seharusnya, jadi bukan tidak harus, ya harus, tapi belajar tuh alamiah, Kang. Bahkan tanpa ada yang menyuruh harus pun, manusia itu akan belajar. Gitu. Nah, tapi si orang tualah yang mendapatkan kewajiban untuk belajar. Jangan sampai, saya tuh khawatir dengan remaja-remaja zaman now, Kang. Karena semakin kesini tuh semakin banyak orang tua yang gagal jadi orang tua, tapi dia sudah jadi orang tua. Ada catatan yang mengerikan, 71% kekerasan dan bullying terhadap anak dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jadi setinggi-tinggi riset KPAI. Ya. Jadi setinggi-tingginya kekerasan anak dibully di sekolah dan sebagainya, jauh lebih tinggi dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Dan di Indonesia juga ada catatan bahwa, kalau catatan ini adalah asumsi dari seorang peneliti, dia mengatakan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara paling fatherless, yang bapaknya itu paling nggak peduli sama anaknya. Ngeri kan? Nah, ini udah ada ininya ya. Ada. KPAI ya? Ada. Ya, jadi kalau yang pertama itu KPAI. Nah, jadi maksudnya gini nih, kenapa bisa seperti itu? Saya tuh ngelihat kalau anak remaja kita tuh mau memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk hubungan yang lebih lanjut, yang mereka bahas tuh nanti resepsinya modelnya apa, siapa biayanya yang nanggung, kemudian itu juga tuh. Nah, Itu pertanyaannya stressful tuh. adalah itu tuh gak bermakna. Pertanyaannya itu adalah nanti punya anak tuh berapa, cara ngedidiknya seperti apa, bagaimana tanggung jawab kita terhadap ini, bagi hasil dari masing-masing tanggung jawab ini bagaimana. Apakah nanti si istri ikut bekerja, apakah si istri tidak. Nah, yang bagian tema itu gak dibahas. Jarang dibahas. Jarang. Yang jauh lebih penting, nanti si anak kita metode belajarnya gimana, nanti si anak pergaulannya kita arahkan kemana. Iya lagi ya. Itu jarang. Yang dibahas itu adalah tendanya, catering, iya, bajunya apa. Kadang-kadang berantem soal baju. Ini warna merah, ini adat mau nikahannya. Iya. Padahal lebih esensi dalam rumah tangga itu bagaimana nanti kalau punya anak, bagaimana suami dan menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang sebagian baik, besar gitu ya. pasangan mau menikah berantem menjelang pernikahan gara-gara masalah-masalah teknis pernikahan. Iya lagi. Iya. Oh, berarti ngalamin. Iya, maksudnya
Maksudnya begitu, kalau aku dengar dari curhatan teman-temanku juga begitu. Iya itu. Kadang-kadang gara-gara inilah, gara-gara venue. Iya ya, padahal tuh itu cuman buat acara 1 hari. Iya, Pernikahan ini masih ada tahunan loh, betul. puluhan tahun. Nah, yang puluhan tahunnya kita nggak diskusikan, akhirnya apa? Anak-anak kita mau belajar gini gitu, orang tuanya tidak berpengetahuan, tidak ini bahkan menutup dan lain sebagainya gitu. Makanya syukur ketika Akang tadi menceritakan si anak-anak tuh lebih baik ketika bertanya daripada menjawab. Itu udah super banget. Kalau di Indonesia orang tua seperti itu tuh udah luar biasa banget. Jadi kita berharap bahwa orang tua di Indonesia juga seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita tuh menjadi depresi. Anak-anak kita tuh depresi, Kang. Anak-anak kita tuh stres sejak kecil. Dari mana kita tahu bahwa anak-anak kita tuh stres, Kang? Dari sosmed. Karena aku lihat kemarin baru aja tadi malam lagi scroll dikit, seorang anak bundir gara-gara dicat ibunya. Itu sakit hati banget loh, Kang. Betul. Bapak mempelecehkan anak perempuan. Iya. Ibu ngomong kasar, atau ada bapak ibu memaksakan keinginan bapak ibunya belajar ini, nanti nilainya dilihat, kalau nilai jelek di strap, nilai jelek, akhirnya stres. Iya. Dia mainlah game, di game itu ada tusuk-tusukan. Iya. Kena orang tuanya. Kemarin deket sini juga tuh. Deket Deket sini juga. Wah, ngeri juga aku lihat ya, maksudnya bener berarti itu risetnya. Aku banyak banget kalau baca tuh kan kayak miris banget ya, kok orang tua bisa begini. Ini bisa begini, anak juga sekarang mentalnya. Nah, makanya bulan ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan nih. Kita jadikan momen, Kang. Jadikan momen. Kan biasanya banyak orang tua yang gak sabar tuh sama si kelakuan anak, karena nguras tenaga banget ngasuh anak tuh. Ini saatnya kita overhaul hati ya, overhaul keluarga kita, mungkin anak-anak juga. Tadi pas aku antar sekolah juga aku bilang kayaknya mulai di bulan Ramadan ini papa akan bikin kayak kartu-kartu poin. Jadi kalau kakak bisa hafalan, terus menghafalkan kisah-kisah yang positif, itu kakak dapat poin. Jadi sekarang aku bilang karena kakak udah makin gede, kakak nggak boleh datang bilang, "Pah, aku mau ini." Bapak nggak akan turutin lagi. Tapi mantap. kakak harus kasih poin ini. Jadi biar dia tahu ketika kamu mau sesuatu, kamu juga harus ada dari diri kamu yang udah kamu ubah, kamu usahakan. Ya. Itu kalau kayak gitu kayaknya boleh gak sih? Bagus. Jadi mereka itu ada apa ya? Ada tujuan. Oke, saya harus menghafal Al-Ikhlas, saya harus menghafal Al-Fatihah. Saya harus ketika di rumah membersihkan paling enggak dari piring makan saya, tempat tidur, kan dari diri sendiri dulu kan. Betul. Saya nggak tahu latar anaknya seperti apa, bagaimana psikologinya juga nggak tahu. Tapi itu adalah salah satu metode yang disarankan kalau misalkan anaknya masih bocil gitu ya. Masih bocil. Satunya masih 2 tahun, satu masih 4 tahun. Oh gitu. Sangat bocil. Bocil. Tapi aku mau coba nih. Cobain aja. Di awal Ramadan sampai seterusnya lah. Tapi dari Ramadan ini aku kemarin banyak, wah anakku ntar bakal jadi gimana ya di generasi sekolah. Karena berita nih terlalu sedih kalau ngelihatnya kan. Iya, bikin sebuah sugesti kecil buat anak-anak di anak seusia itu, bahwa ketika mereka melakukan prestasi atau mencapai prestasi tertentu, ternyata itu dirayakan gitu. Jadi bikin yang seperti itu gitu. Jadi agar dia terbiasa dengan hal-hal yang positif, dan hal yang positif itu adalah sesuatu yang layak untuk dibanggakan, sesuatu yang layak dia teriakin, "Yeay, saya dapat hadiah dari papa ini gara-gara ini," gitu. Jadi nanti ke depan, saya berprestasi ini karena saya udah nolong orang gitu kan. Itu kan nanti konteksnya bakal lebih besar gitu kan. Nah, itu bagus sekali Kang itu. Iya. Mas Gem sendiri anaknya berapa? Sama 2. 2 juga? 2. Cewek, cowok? Cowok-cowok. Cowok-cowok, saya cewek-cewek nih. Sekolahnya di ada sekolah, dua-duanya sekolah. Sekolah maksudnya sekolah Islam, sekolah negeri, sekolah swasta Islam. Swasta Islam. Nah, ini pertanyaannya. Menurut Mas, seorang anak itu kan kita kan memang orang Islam. Apa bedanya sekolah Islam, sekolah negeri, atau di international school? Karena kemarin saya kan kayak saya mau masuk sekolah Islam. Ya saya nggak ngerasa Islam yang saya harapkan juga. Kadang-kadang saya datang terus dengan berita-berita, saya tadi mau masukin nih ke ini. Ya ini agak kontroversi, tapi ini kan pertanyaan kita sebagai orang tua gitu kan. Akhirnya aku lihat ya udah, mana sekolah yang dekat,
Kamu belajar situ, nanti untuk Islamnya aku masukin. Iya, saya masukin ke TPA di masjid, belajar ngaji, panggil ustadz dan lain-lain. Karena ternyata endingnya untuk dia bisa jadi anak yang baik itu bukan 100% di sekolah. Bahkan 30% doang di sekolah menurutku. Betul. 70% itu Betul, dari betul. rumah dan apa yang kita tanamkan setiap hari. Gimana kalau Betul. menurut Mas Gembul? Pendidikan utama memang di keluarga. Kita tuh tidak boleh membebankan jatah pendidikan itu kepada sekolah. Sekolah itu ajang anak-anak kita untuk bergaul dan berkumpul, bertemu dengan orang-orang lain di luar keluarganya, bahwa dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan formal, dia mendapatkan wawasan-wawasan yang berhubungan dengan masa depan. Tapi pada dasarnya sekolah itu hanya sekedar membantu orang tua untuk menyelenggarakan pendidikan. Bagaimanapun pendidikan itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Itu tuh hal yang pertama. Kemudian yang kedua, mau sekolah Islam mau sekolah enggak tuh sebenarnya enggak terlalu jadi masalah. Kalau misalkan bahkan tujuannya agar soleh gitu kan. Karena yang saya lihat sekarang banyak sekolah Islam justru enggak Islami. Jauh dari, bahkan berkebalikan. Saya pernah mengajukan pertanyaan kayak gini nih, Kang. Akang pernah nggak lihat lembaga-lembaga pendidikan berlabel Islam ngemis-ngemis di YouTube dan TikTok? Anak ini pakai Royco makannya doang. Di ini Al-Qur'annya sudah lecek. Hanya lembaga pendidikan berlabel Islam yang berani ngemis seperti itu di YouTube, di media sosial. Padahal dalam Islam ngemis tuh nggak boleh. Apalagi ngemis sambil merendahkan agama Islam. Al-Quran simbol Islam kan? Al-Quran simbol Islam. Jelek tuh bukannya diupayakan, jelek tuh diflexingkan. Ini Al-Qurannya sudah jelek. Nah, kalau misalkan yang seperti ini jauh sekali dari Islam, tapi dilabeli Islam. Makanya sekarang yang berlabel Islam tuh belum tentu benar-benar Islami. Dalam hal apapun. Mau itu nanti bank syariah Islami, mau itu namanya sekolah Islami, mau itu namanya asuransi syariah Islami, dan sebagainya. Belum tentu. Banyak diantaranya yang justru menjual agama biar dapat konsumen. Padahal sebenarnya di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan itu. Jadi pendidikan Islam yang pertama itu bagaimana? Yang pertama adalah ayah dan ibunya berpendidikan atau berupaya agar dirinya berpendidikan. Jadikan diri itu bijaksana sebelum akhirnya dia bereproduksi. Makanya kedewasaan itu kan ada beberapa dimensi. Ada kebebasan, ada kedewasaan seksual, ada kedewasaan sosial, mental, intelektual. Nah, banyak di antara kita tuh yang dewasa secara seksualnya udah, tapi intelektualnya zong, mentalnya zong, sosialnya zong. Ketika mereka menikah, mereka punya anak, mereka tuh gak tahu gimana cara ngedidiknya, mereka gak tahu menanamkan mentalitas yang baiknya tuh kayak gimana, mereka tuh gak tahu gimana cara memberikan sosialisasi yang baik kepada anaknya, itu enggak. Nah, itu yang pertama harus dimiliki oleh setiap orang tua. Setelah itu barulah mereka berpikir tentang si anak sekolah di mana. Sama seperti yang Akang tadi katakan, anak saya mau sekolah di mana tuh gak jadi masalah, karena yang paling penting tuh di keluarga. Itu tuh benar. Kalau keluarganya udah mentok banget gak bisa, baru dia masukin ke sekolah yang namanya internasional lah, sekolah yang apa dan sebagainya. Banyak, Kang, lihat orang-orang sukses di dunia sekarang itu tuh hampir tidak ada korelasinya dengan dia sekolahnya bagus atau enggak. Pak Deddy kok bisa jadi podcaster paling, jadi podcast yang jadi pionir gitu bagi podcast kayak gini dan sebagainya. Ternyata pernah nggak naik kelas, gitu kan? Nah, tapi kan ada yang sukses gara-gara ranking 1, ya ada kayak Pak Habibie gitu. Cuman maksudnya random, secara statistik tuh ya sama aja. Orang-orang yang sekolahnya bagus dan orang yang sekolahnya di tempat yang tidak bagus memiliki kesempatan yang sama untuk jadi orang sukses. Belum tentu juga yang sekolah bagus bisa pada sukses. Iya, gitu kan? ada juga YouTuber yang dulunya nggak sekolah formal tapi sukses gitu. Ada kan? Ada yang seperti itu. Nah, jadi maksud saya, iya, jadi maksud saya adalah sekolah itu hanya salah satu variabel, hanya salah satu alternatif. Yang paling penting itu adalah ketika anak sejak kecil
dibiasakan untuk berbahagia dengan kebaikan. Ketika anak kecil itu dibiarkan bebas untuk berekspresi, dia dikawal dalam mentalitas dan bersosialnya, dia diajarkan tentang baik dan buruknya, dia bersenang-senang dengan pribadinya sendiri, bukan membanggakan orang lain tetapi dia bangga dengan dirinya sendiri, hal-hal yang semacam itu, maka mau dia sekolah dimanapun, mau labelnya Islam atau bukan Islam, mau internasional atau tidak, dia akan menjadi pribadi yang lebih bahagia dan lebih berarti di masa depan. Wah, itu dia. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Luar biasa, Mas Guru Gembul hari ini. Kita cukup lompat-lompat pembahasannya. Dari kesana kesini, dari saya juga sini, nggak tahu itu. dari sini, dari apa tadi ya? Dari THR, takjil, Ramadan. Saya ngikut yang terus nanya aja tentang lah. Anak. Jawabannya juga wah lompat-lompat, tapi menurutku banyak serunya. Dan Amin. semoga bisa jadi manfaat juga buat banyak orang. Terima kasih Mas Gembul sudah mau hadir. Oke, Kesini. sama-sama. Gak sadar kita udah 1 jam. Oh, 1 jam kah? Udah 55 menit, sudah hampir 1 jam. Oh, ini jamnya salah ini. Ngerasanya baru 15 menit ya. Saya juga, wah kok udah bang, udah 55 menit. Oh, iya. Susah ngeditnya katanya. Makasih banyak. Mungkin terakhir biasanya ada nggak closing statement dari Mas Guru Gembul untuk anak-anak muda di luar sana yang sekarang generasi short form, gimana mereka bisa tetap maju, tetap semangat, apalagi di momen Ramadan ini, apa yang harus mereka lakukan agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih sukses dalam kehidupan. Setiap saya diajukan pertanyaan tentang closing statement, saya akan mengajukan jawaban yang sama. Untuk anak-anak muda, bereproduksilah dengan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.